Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Apa kabar anda sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan tetap semangat ya dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Meskipun kita masih tetap dalam pembelajaran jarak jauh, tapi anda sekalian jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Anda sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik anda sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Anda perhatikan dengan sebaik-baiknya ya. Anda sekalian yang soleh dan solehah, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ketemu kita kembali pada bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan dalam kesempatan yang baik ini, Anda sekalian, kita melanjutkan pelajaran kita tentang dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umrah. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang ibadah umrah. Anda sekalian, seperti biasa, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian umrah. Anda sekalian, setelah mempelajari ini, Anda harus mampu menjelaskan apa arti umrah. Yang kedua, Anda sekalian menunjukkan dalil Al-Quran tentang umrah. Yang ketiga, menjelaskan syarat umrah. Yang keempat, menjelaskan rukun umrah. Dan yang kelima, menjelaskan wajib umrah. Serta yang keenam, Anda sekalian, menjelaskan hikmah ibadah haji dan umrah. Anda sekalian yang soleh dan solehah, kita langsung mulai dari pertama ya, pengertian umrah. Apa sih arti umrah itu Anda sekalian? Ya. Umrah secara bahasa itu artinya berkunjung. Secara istilah, umrah adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf, sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Anda sekalian, umrah ini hukumnya fardu ain, ya, kewajiban bagi setiap individu atas umat Islam yang mampu sekali seumur hidupnya. Nah, Anda sekalian, dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang umrah itu kita bisa lihat di dalam Al-Quran. Anda boleh buka Al-Qurannya di rumah. Lihat surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 196. Ini dia ayatnya, Anda sekalian. Dengarkan baik-baik ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Ayat di atas merupakan perintah melaksanakan ibadah haji dan umrah dan perintah untuk menyempurnakan pelaksanaannya, Anda sekalian. Nah, umrah ini disebut juga dengan haji kecil ya. Sebab semua ketentuan umrah hampir sama dengan ibadah haji ya. Hanya saja pelaksanaan ibadah umrah lebih sederhana dibanding pelaksanaan ibadah haji. Karena dalam pelaksanaan ibadah umrah ya, misalnya itu tidak ada wukuf di padang Arafah,
Tidak ada bermalam di Muzdalifah, di Mina, melontar jumroh. Tidak ada dalam pelaksanaan ibadah umrah. Nanda sekalian, syarat wajib umrah. Ada ketentuan-ketentuan tertentu ananda sekalian. Jika sudah terpenuhi maka seseorang itu telah wajib melaksanakan ibadah umrah. Apa saja itu ananda sekalian? Yang pertama adalah beragama Islam. Tentu saja ananda sekalian ya. Yang kedua baligh atau dewasa. Nah, adapun anak-anak itu tidak ada kewajiban atau anjuran bagi dia untuk melaksanakan ibadah umrah. Tapi jika dia melaksanakannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, tentu saja ibadah umrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Anda sekalian berakal ya, tidak gila ya. Kemudian yang keempat merdeka, serta yang kelima mampu secara fisik dan ekonomi untuk melaksanakan ibadah umrah. Selanjutnya ini yang penting ananda sekalian dalam suatu ibadah yakni rukun. Sebab rukun ini sangat menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah yang kita laksanakan. Jika salah satu saja dari rukun umrah ini tidak dilaksanakan, maka umrahnya tidak sah. Apa saja itu? Yang pertama adalah ihram. Ya, ihram dengan berniat untuk melaksanakan ibadah umrah. Niatnya adalah labbaik Allahumma umratan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah. Nah, ketika seseorang sudah mengucapkan ini dari miqat yang telah ditentukan, maka dia telah masuk ke dalam rangkaian ibadah umrah. Nanti miqat akan dijelaskan di depan. Yang kedua Anda sekalian tawaf. Nah, tawaf ini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari sudut Hajarul Aswad dan berakhir di sudut Hajarul Aswad pula. Nah, Ka'bah itu Anda sekalian kan ada 4 sudut itu. Nah, salah satu sudutnya ada namanya Hajarul Aswad. Nah, dari situlah dimulai tawaf atau mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali putaran dan berhenti di situ pula. Nah, ketika tawaf itu Anda sekalian, posisi Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf atau berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk lebih jelas mengenai tawaf ini Anda sekalian bisa tonton kembali video pembelajaran tentang ibadah haji yang ada di channel YouTube Bapak. Anda bisa lihat di sana ya. Kemudian yang ketiga Anda sekalian, sa'i. Sa'i itu rukun umrah, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Nah, ini juga Anda sekalian bisa Anda tonton, lihat kembali video pembelajaran tentang ibadah haji yang sudah Bapak jelaskan di sana tentang tata cara melaksanakan sa'i. Yang keempat Anda sekalian tahallul. Ya, yakni mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan ujung rambutnya saja dipotong atau digunting itu sudah melaksanakan tahallul. Nah, dan yang terakhir ananda sekalian tertib, ya, yaitu melaksanakan urutan rukun-rukun umrah tadi sesuai dengan urutannya. Tidak boleh dilangkahi atau dibolak-balik ya ananda sekalian. Itulah rukun umrah yang penting untuk kita ketahui. Selanjutnya ananda sekalian wajib umrah. Wajib umrah ini serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Bila salah satu saja tidak dikerjakan, sebenarnya umrahnya tetap sah. Hanya saja dia menggantinya dengan membayar dam atau menyembelih hewan ya. Membayar dam itu menyembelih hewan ya Anda sekalian, yaitu ihram dari miqat. Nah, apa itu miqat? Miqat itu tempat. Miqat itu ada 2. Ada miqat zamani, yaitu waktu. Maksudnya Anda sekalian, waktu melaksanakan ibadah umrah. Kapan waktunya? Sepanjang tahun ya Anda sekalian.
Berbeda dengan ibadah haji, kalau ibadah haji sudah ditentukan tanggal bulannya setiap tahunnya. Sedangkan ibadah umrah itu tidak ditentukan tanggal dan bulannya. Sepanjang tahun boleh berumrah. Kemudian miqat makani atau tempat memulai untuk berihram, untuk umrah. Ya, yaitu sama dengan miqat haji, ya. Ada Qarnul Manazil, nah ada Bir Ali dan lain-lain sebagainya Anda sekalian. Nah, untuk jamaah haji Indonesia biasanya ketika melaksanakan ibadah umrah itu kalau ke Madinah terlebih dahulu baru ke Mekah, maka miqatnya adalah di Zulhulaifah atau biasa disebut dengan Bir Ali yang ada di Madinah. Nah, di sana ada sebuah tempat yang sebenarnya masjid namanya Bir Ali. Di sana jamaah umroh berkumpul, kemudian mensucikan diri, kemudian sholat di masjid tersebut 2 rakaat, kemudian dia berniat untuk melaksanakan ibadah umrah. Adapun jika jamaah umroh langsung ke Jeddah, maka miqatnya di Yalamlam. Yalamlam ini sebuah tempat yang ada di sekitar Jeddah. Nah, ketika jamaah haji menuju Jeddah ini, Yalamlam ini dilewati ya di atas pesawat, sehingga jamaah umrah itu biasanya melaksanakan ihram di dalam pesawat ketika berada di atas Yalamlam, ya. Anda sekalian, selanjutnya penting untuk kita ketahui larangan umrah. Larangan umrah ini sebenarnya sama dengan larangan haji. Bagi laki-laki Anda sekalian tidak boleh memakai pakaian berjahit. Ini berlaku ketika jamaah umrah sudah berihram, ya Anda sekalian. Kemudian menutup kepala, tidak boleh pakai peci, pakai lobe dan penutup kepala lainnya itu tidak dibenarkan ketika sedang ihram untuk umrah. Kemudian bagi perempuan menutup muka dan telapak tangan, tidak boleh ya. Nah, bagi laki-laki dan perempuan Anda sekalian tidak dibenarkan selama ihram itu memakai wangi-wangian, ya. Nah, kemudian menghilangkan rambut. Menghilangkan rambut ini maksudnya memotong, ya. Nah, baik bulu badan maupun yang lainnya ya Anda sekalian. Ini bukan buku ya, bulu. Kemudian memotong kuku, menikah atau menjadi wali nikah, menikahkan sama tidak boleh. Melakukan hubungan suami istri, ya. Kemudian berburu atau membunuh binatang liar dan halal dimakan. Nah, ini semuanya larangan umroh, tidak boleh dilaksanakan ketika sedang ihram untuk haji maupun umrah. Anda sekalian yang soleh dan soleha, tiba kita di bagian terakhir. Anda sekalian, kita telah melaksanakan, kita telah mempelajari ibadah haji dan umrah. Nah, apa sih hikmah yang bisa kita dapat? Nah, apa sih manfaat yang didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah tersebut? Banyak ya Anda sekalian. Nah, kita sebutkan sebagian saja Anda sekalian. Bagi individu, hikmah haji dan umrah itu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya, ya. Kecuali dosa yang berkaitan dengan sesama manusia itu ndak, Anda sekalian, harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan akan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita langsung menuju sebuah tempat Makkah dan Madinah. Nah, di sana kita melihat bagaimana perjuangan Rasulullah, peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di 2 kota tersebut. Kemudian melatih sifat sabar dan disiplin. Kemudian mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagi umat secara umum, hikmah melaksanakan ibadah haji dan umrah itu yang pertama adalah menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. Sebab orang-orang yang berhaji dan umrah itu berasal dari
berbagai penjuru dunia di sana, sehingga bertemu beribadah bersama menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sama. Kemudian yang kedua, mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, media untuk berdakwah ke seluruh dunia. Serta yang terakhir, ananda sekalian, lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Baik ananda sekalian yang baik hati, soleh dan soleha, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, dapat menambah wawasan ilmu kita. Dan yang paling penting ananda sekalian, mari kita bercita-cita untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, insya Allah. Amin. Demikian ananda sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.